Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Apotekar Andri Prasetyo Magister Farmasi dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 kelas D ingin mempresentasikan mengenai aspek dokumentasi dalam CPOB. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama terdiri dari Satrian Adib Anafi dengan NPM 2023210173, lalu yang kedua ada Safira Naswa Farisa dengan NPM 2023210177, yang ketiga ada Safira Zilda Arianti dengan NPM 2023210179, dan yang keempat ada Suci Hamda Lutfia dengan NPM 2023211083. Lalu berikutnya akan langsung masuk ke dalam materi aspek dokumentasi dalam CPOB yang akan dipaparkan oleh saya dan juga rekan-rekan saya. Jadi untuk materi yang pertama di sini tuh mengenai filosofi dokumentasi dalam sistem mutu farmasi. Nah, dokumentasi itu merupakan salah satu elemen fundamental dalam penerapan cara pembuatan obat yang baik atau dengan istilah yang kita kenal itu CPOB. Nah, dalam suatu industri farmasi, mutu produk itu tuh tidak hanya dibangun melalui pelaksanaan proses yang benar saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan melalui catatan dan juga dokumen yang lengkap. Oleh karena itu, dikenal prinsip utama dalam quality assurance atau QA yaitu if it is not documented, it did not happen, atau yang diartikan jika tidak didokumentasikan maka dianggap tidak pernah dikerjakan. Nah, prinsip ini itu menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses produksi, pengawasan mutu, penyimpangan, distribusi, hingga investigasi penyimpangan itu harus memiliki bukti yang tertulis dengan jelas. Dokumentasi sendiri juga tidak dipandang sebagai kegiatan administrasi semata saja, melainkan juga sebagai alat untuk menjamin bahwa setiap tahapan proses telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam inspeksi BPOM maupun audit mutu, auditor itu tidak hanya menilai hasil akhir produknya saja, tetapi juga memverifikasi bukti pelaksanaan setiap kegiatan melalui dokumen yang tersedia. Jadi, jika suatu aktivitas tidak memiliki catatan yang dapat diverifikasi, maka aktivitas tersebut itu tuh bisa dianggap tidak pernah dilakukan walaupun pada kenyataannya aktivitas tersebut telah dilaksanakan. Nah, prinsip ini juga menjadi dasar yang paling penting dalam menjamin konsistensi mutu produk dan juga keselamatan pasien. Selain itu, dokumentasi juga berperan sebagai bukti hukum yang menunjukkan bahwa suatu industri farmasi itu telah mematuhi dan juga memenuhi ketentuan regulasi atau hukum yang berlaku. Melalui dokumentasi yang baik, perusahaan itu dapat menunjukkan bukti bahwa seluruh proses itu telah dilakukan sesuai dengan standar CPOB dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi keluhan, investigasi, maupun penarikan produk dari peredaran. Lalu yang kedua di sini ada resiko instruksi lisan dalam kegiatan produksi. Nah, industri farmasi ini tuh merupakan suatu industri dengan tingkat resiko yang paling tinggi karena produk yang dihasilkan akan langsung digunakan oleh pasien ataupun masyarakat. Oleh sebab itu, penggunaan instruksi lisan dalam proses produksi di industri farmasi itu harus diminimalkan karena dapat berpotensi menimbulkan berbagai kesalahan yang dapat mempengaruhi mutu suatu produk. Nah, beberapa resiko instruksi lisan dalam kegiatan produksi itu, contohnya itu ada kesalahan komunikasi. Nah, instruksi lisan itu beresiko menimbulkan salah dengar atau salah interpretasi. Di sini contohnya itu seperti si supervisor memberikan instruksi kepada operator secara lisan untuk menambahkan zat aktif ke dalam produk yang akan diproduksi sebanyak 15 gram. Tetapi si operator itu salah dengar instruksi dari si supervisornya. Operator itu mendengar bahwa supervisor mengatakan untuk menambahkan zat aktif ke dalam produk yang akan diproduksi sebanyak 50 gram. Nah, kesalahan ini dapat menimbulkan kadar zat aktif dalam suatu produk itu tuh menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat berpotensi membahayakan si pasien. Lalu yang kedua ada lupa tahapan proses. Nah, instruksi lisan itu dapat menyebabkan si operator itu juga lupa terhadap proses atau step by step yang harus dilakukan selama produksi berlangsung. Di sini itu contohnya itu ada contoh pembuatan tablet. Jadi pembuatan tablet itu kan dimulai dengan pengayakan,
pencampuran tahap 1, pencampuran ulang, hingga ke proses pencetakan tablet. Tetapi karena si supervisor memberikan arahan proses produksinya itu secara lisan kepada operator dan hanya diberikan secara satu kali, sehingga si operator itu tuh bisa saja keliru atau lupa tahapan apa saja yang sebenarnya tuh harus dilakukan. Bisa saja si operator itu melakukan pencampuran tahap satu dulu, lalu pengayakan dan pencampuran ulang baru dicetak, atau bisa saja si operator itu melewati tahapan pengayakan. Jadi dia langsung melakukan tahapan pencampuran tahap satu, lalu pencampuran ulang dan juga proses pencetakan tablet. Nah, kesalahan lupa tahapan proses ini itu dapat mengakibatkan homogenitas campuran dari suatu produk itu terganggu dan juga mutu dari suatu produknya itu tuh tidak dapat dijamin oleh BPOM maupun si industri farmasinya sendiri. Lalu resiko yang ketiga itu tidak adanya bukti pelaksanaan. Nah, jadi tanpa catatan tertulis atau tidak ada bukti bahwa suatu pekerjaan telah dilakukan, si suatu proses produksi ini tuh bisa dianggap tidak sah atau tidak bernilai. Jadi, jika kita bekerja di suatu industri farmasi, sebaiknya jika kita akan melakukan suatu proses produksi ataupun suatu proses evaluasi, itu sebaiknya dicatat step by step-nya agar kita itu mempunyai bukti ketika BPOM ataupun tim auditor mutu itu melakukan audit kepada industri farmasi kita. Kayak misalkan ada kayak penarikan produk nih, kenapa produk kita ditarik? Nah, kita tuh ada buktinya gitu loh yang bisa diserahkan kepada tim audit itu. Lalu yang ketiga di sini ada hierarki dokumen dalam industri farmasi. Jadi sistem dokumentasi dalam industri farmasi itu tuh disusun secara bertingkat agar setiap dokumen itu dapat memiliki fungsi yang jelas dan juga saling berkaitan satu sama lain. Nah, struktur ini itu dikenal dengan nama hierarki dokumen. Nah, hierarki dokumen dalam industri farmasi ini itu mempunyai 4 level. Untuk level yang pertama yaitu manual mutu atau quality manual. Jadi manual mutu itu merupakan dokumen tingkat tertinggi dalam sistem mutu perusahaan. Dokumen ini tuh berisi kebijakan mutu, visi, misi, tujuan mutu, serta komitmen manajemen dalam menerapkan sistem mutu yang sesuai dengan CPOB. Nah, manual mutu itu dapat memberikan arahan umum mengenai bagaimana sih suatu perusahaan dapat menjamin produk yang dihasilkannya. Dokumen ini juga bersifat strategis dan dapat menjadi acuan bagi seluruh dokumen lain yang berada di bawahnya. Isi utama dari si manual mutu itu ada kebijakan mutu, visi, misi, tujuan mutu, komitmen manajemen, dan juga sistem mutu CPOB. Untuk level yang kedua, ada prosedur operasional baku atau SOP. Nah, SOP ini merupakan dokumen yang menjelaskan tata cara pelaksanaan suatu kegiatan secara standar. SOP juga dapat menjawab pertanyaan mengenai siapa yang melakukan pekerjaannya, kapan pekerjaan itu dilakukan, dan di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan. Contoh SOP yang umum digunakan dalam industri farmasi itu tuh ada SOP pengambilan sampel bahan baku, SOP pembersihan peralatan, SOP kalibrasi alat, dan juga SOP penanganan penyimpangan. Lalu level yang ketiga yaitu instruksi kerja. Nah, instruksi kerja merupakan suatu dokumen teknis yang menjelaskan langkah-langkah operasional secara rinci. Instruksi kerja ini berfungsi untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dilakukan dengan cara yang sama oleh setiap operator. Sebagai contoh, instruksi kerja pengoperasian mesin cetak tablet akan menjelaskan langkah demi langkah, mulai dari pemeriksaan awal, pengaturan parameter mesin, proses pencetakan, hingga proses penghentian operasi mesin. Jadi, si level ketiga ini atau instruksi kerja ini tuh untuk memastikan dan meminimalkan kesalahan produksi bagi setiap operator. Nah, lalu yang level keempat yaitu catatan dan juga laporan. Catatan dan laporan merupakan suatu dokumen yang berisi bukti nyata bahwa suatu aktivitas itu telah dilakukan. Dokumen ini mencatat data aktual yang diperoleh selama proses berlangsung. Contoh dokumen pada level 4 ini meliputi batch manufacturing record, batch packaging record, dan juga ada logbook suhu ruangan, logbook penggunaan mesin,
laporan analisis laboratorium, laporan deviasi, serta laporan investigasi. Catatan dan laporan juga memiliki peran yang sangat penting karena dapat menjadi bukti historis suatu batch produk dan juga seluruh data yang tercatat pada dokumen ini tuh dapat digunakan untuk melakukan penelusuran apabila terjadi masalah mutu, keluhan pelanggan maupun penarikan dari suatu produk. Lalu yang keempat ada perbedaan dari dokumen dinamis dan juga dokumen permanen, serta fungsi dari dokumentasi CPOB. Nah, di sini ada perbedaan dari dokumen dinamis dan juga dokumen permanen. Untuk dokumen dinamis itu, dokumen yang dapat direvisi mengikuti perubahan. Jadi, dokumen dinamis ini tuh dapat direvisi apabila terdapat perubahan proses, perubahan regulasi, hasil evaluasi sistem mutu, atau peningkatan metode kerja. Nah, tapi setiap revisi dari dokumen dinamis ini harus melalui proses pengendalian dokumen agar hanya versi terbaru yang dapat digunakan saja. Nah, contoh dari dokumen dinamis ini ada manual mutu, SOP, dan juga instruksi kerja. Lalu selanjutnya ada dokumen permanen. Bedanya dengan dokumen dinamis, kalau dokumen permanen ini tuh dia itu tidak boleh diubah dan dia tuh menjadi bukti historis dari suatu industri farmasi. Jadi dokumen permanen ini tuh bisa menjadi bukti sejarah produk yang harus dipelihara selama periode penyimpanan yang ditentukan dari perusahaan dan juga regulator. Nah, apabila terjadi kesalahan pencatatan dari dokumen permanen, bisa dilakukan suatu koreksi, tetapi harus dilakukan sesuai dengan prosedur dengan tetap mempertahankan data aslinya agar jejak audit itu tetap dapat ditelusuri. Nah, contoh dari dokumen permanen itu ada batch manufacturing record, batch packaging record, logbook mesin, logbook suhu, hingga laporan analisis QC. Lalu selanjutnya ada 4 fungsi utama dari dokumentasi menurut CPOB. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi instrumen komunikasi. Jadi dokumen itu dapat menjadi suatu sumber informasi resmi yang digunakan oleh seluruh personil sehingga dapat mengurangi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Lalu fungsi yang kedua yaitu sarana pelatihan. Nah, personil baru dapat mempelajari tugas dan juga tanggung jawabnya melalui SOP dan instruksi kerja yang telah tersedia. Proses pelatihan juga dapat menjadi lebih terstruktur dan juga konsisten. Lalu fungsi yang ketiga ada dasar audit. Yang dimana auditor internal maupun auditor dari BPOM dapat menggunakan dokumen sebagai bukti objektif untuk menilai kesesuaian penerapan sistem mutu dengan ketentuan CPOB yang berlaku. Lalu yang keempat ada traceability atau penelusuran. Nah, traceability ini dapat memungkinkan penelusuran riwayat produk saat terjadi kegagalan batch, keluhan pelanggan, atau penyimpangan proses melalui dokumen yang tersedia itu tuh menjadi lebih jelas dan juga terarah, juga terstruktur dengan baik, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan juga penyimpangan dari suatu produk yang beredar di pasaran. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk topik selanjutnya yang akan kami bahas adalah anatomi penulisan SOP, dokumen spesifikasi, dan dokumen produksi induk. Tiga jenis dokumen yang menjadi tulang punggung sistem pemastian mutu di industri farmasi. Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar CPOB. Kami akan membahas dokumen yang paling krusial di pabrik obat, yaitu dokumen produksi induk, dan menjelaskan mengapa dokumen ini disebut sebagai jantungnya pabrik obat. Bagian ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, kami akan membahas anatomi dan standar penulisan SOP atau prosedur tetap. Yang kedua, kami akan membedah dokumen spesifikasi bahan dan produk. Yang ketiga, dan menjadi inti dari presentasi ini, kami akan membedah dokumen produksi induk beserta turunannya, yaitu catatan pengolahan batch dan catatan pengemasan batch. Sebelum masuk ke detail teknis, penting untuk memahami mengapa dokumen dokumentasi begitu ditekankan dalam CPOB. Menurut Peraturan CPOB Nomor 7 Tahun 2024, dokumentasi yang baik merupakan bagian esensial dari sistem pemastian mutu. Dokumentasi berfungsi untuk membangun, mengendalikan, memantau, dan mencatat semua kegiatan berdampak
baik langsung maupun tidak langsung, terhadap mutu obat. Dokumentasi bisa berbentuk kertas, elektronik, maupun fotografi, namun semuanya harus ditetapkan secara jelas dalam sistem mutu industri farmasi. Tanpa dokumentasi yang baik, klaim bahwa sebuah produk bermutu tidak dapat dibuktikan secara hukum maupun teknis. Ada tiga dokumen kunci yang akan kita bahas: SOP, spesifikasi, dan dokumen produksi induk. Lanjut, masuk ke bagian yang pertama, anatomi dan standar penulisan protap atau SOP. Prinsip dasar yang wajib dipegang saat menulis dokumen farmasi adalah 5W plus 1H, namun dengan tingkat kespesifikan yang sangat tinggi. Yang pertama ada what, menjelaskan apa kegiatan yang dilakukan secara bertahap, bukan sekadar garis besarnya saja. Lalu why, menjelaskan alasan atau tujuan prosedur itu ditetapkan. Lalu when, menentukan kapan dan seberapa sering tahapan dilakukan. Lalu where, menegaskan lokasi pelaksanaan sesuai kelas ruang. Selanjutnya, who, menentukan siapa yang berwenang melaksanakan, memeriksa, dan mengesahkan. Dan yang terakhir ada how, menjelaskan bagaimana caranya yang harus ditulis dengan kalimat perintah yang aktif dan tegas. Poin pentingnya, kalimat dalam SOP tidak boleh ambigu. Kita menggunakan kalimat perintah seperti timbang, catat, periksa, bukan kalimat pasif atau kalimat yang bisa ditafsirkan lebih dari satu cara, karena ambiguitas dalam SOP dapat berujung pada kesalahan produksi. Selanjutnya, setiap lembar SOP resmi wajib memiliki komponen identitas yang lengkap. Yang pertama, judul yang spesifik. Misalnya, prosedur tetap penimbangan bahan baku aktif, bukan judul umum seperti prosedur penimbangan saja. Kedua, nomor dokumen yang unik. Mengikuti sistem kodifikasi internal perusahaan yang biasanya mencakup kode departemen, jenis dokumen, nomor urut, dan tahun terbit. Yang ketiga, nomor revisi yang menunjukkan riwayat perubahan dokumen dari waktu ke waktu. Adapun contoh seperti berikut. Sistem kodifikasi dan nomor revisi ini penting agar di lapangan hanya versi dokumen yang paling terkini yang digunakan sebagai acuan kerja, sehingga tidak terjadi kerancuan antara SOP lama dan SOP yang sudah diperbarui. Lalu selain identitas, SOP juga wajib mencantumkan tanggal berlaku dan masa kadaluarsa dokumen. Tanggal berlaku menandai kapan dokumen mulai sah digunakan, sedangkan masa kadaluarsa menjadi pengingat agar dokumen dikaji ulang secara berkala supaya tetap relevan dengan perkembangan proses dan regulasi. Bagian terakhir yang tidak kalah penting adalah rantai pengesahan. Dokumen disusun oleh penulis atau staf terkait, kemudian diperiksa oleh kepala bagian, dan terakhir disahkan melalui tanda tangan manajer pemesanan mutu atau QA manager. Rantai tanda tangan ini memastikan bahwa setiap SOP telah selaras dengan sistem mutu perusahaan sebelum benar-benar diperlakukan di seluruh area produksi. Selanjutnya beralih ke bagian yang kedua, yaitu dokumen spesifikasi bahan dan produk. Industri farmasi wajib memiliki dokumen standar tertulis untuk setiap tahap alur produksi, mulai dari spesifikasi bahan awal, baik bahan aktif maupun eksipien, spesifikasi bahan pengemas, spesifikasi produk antara, spesifikasi produk ruangan, hingga spesifikasi produk jadi yang siap diedarkan. Setiap tahap ini harus memenuhi standar spesifikasinya masing-masing sebelum boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap spesifikasi yang jelas tidak ada tolak ukur subjektif untuk menyatakan sebuah bahan atau produk layak digunakan. Lalu, apa aja sih yang diatur dalam dokumen spesifikasi? Yang pertama, deskripsi fisik mencakup bentuk, warna, dan bau. Kedua, uji identifikasi, yaitu metode untuk memastikan identitas bahan atau produk. Yang ketiga, batas kadar dan kemurnian, yang menetapkan tentang kadar, zat aktif, serta batas cemaran yang diperbolehkan. Yang keempat,
standar mikrobiologi untuk menjamin batas pencemaran mikroba tetap aman. Dan kelima, referensi monografi resmi, misalnya Farmakope Indonesia, sebagai acuan hukum dan ilmiah dari seluruh parameter tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, dokumen produksi induk. Formula induk atau formula master dalam dokumen resmi yang berlaku untuk satu produk, satu bentuk sediaan, dan satu kekuatan tertentu. Formula ini menjadi acuan baku sebelum produksi batch dilakukan dan sifatnya generik, yang artinya belum terikat pada tanggal dan nomor batch tertentu. Lalu isi dari formula induk mencakup nama produk dan bentuk sediaan, komposisi lengkap bahan baku beserta jumlah teoritisnya, daftar peralatan dan spesifikasi mesin yang digunakan, tahapan proses beserta parameter kritisnya seperti waktu, suhu, dan kecepatan, serta hasil teoritis dan rentang hasil yang nyata yang dapat diterima. Formula induk ini kemudian diturunkan menjadi dua dokumen turunan yang bersifat spesifik per batch. Yang pertama adalah catatan pengolahan batch atau CPB yang mencatat proses penimbangan, pencampuran, hingga pencetakan atau pengisian untuk satu nomor batch tertentu. Yang kedua adalah catatan pengemasan batch atau CPK yang mencatat proses pengemasan primer dan sekunder, termasuk rekonsiliasi jumlah kemasan pada batch tersebut. Perbedaan dasarnya, formula induk bersifat umum dan berlaku berulang kali, sedangkan CPB dan CPK dicetak ulang dan diisi setiap kali sebuah batch baru diproduksi. Nah, inilah bagian yang menjawab pertanyaan utama kita tadi. Mengapa dokumen produksi induk beserta CPB dan CPK disebut sebagai jantung dari produksi obat? Karena setiap lembar dokumen ini mencatat kehidupan sebuah batch mulai dari bahan mentah hingga siap didistribusikan ke masyarakat. Dokumen ini mencantumkan instruksi yang sangat detail untuk setiap tahap, penimbangan, pencampuran, pencetakan, hingga pengisian. Di dalamnya juga dilakukan rekonsiliasi jumlah bahan, yaitu perhitungan antara jumlah bahan yang masuk dan hasil yang keluar, untuk mendeteksi penyimpangan sedini mungkin. Yang tidak kalah pentingnya, setiap lembar harus diparaf secara real-time oleh operator saat pekerjaan dilakukan, dan diverifikasi segera oleh supervisor, bukan diisi belakangan. Praktik paraf real-time inilah yang menjamin integritas data dan akuntabilitas penuh atas setiap batch yang diproduksi. Nah, benang merah 3 dokumen, satu sistem mutu. Yang dapat kita rangkum keterkaitan ketiga dokumen ini, yaitu SOP menetapkan cara kerja yang benar, spesifikasi menetapkan standar yang harus dipenuhi, dan dokumen produksi induk beserta CPB dan CPK membuktikan bahwa cara kerja dan standar tersebut benar-benar diikuti di lapangan. Hasil akhirnya adalah traceability atau keterselusuran penuh setiap obat yang beredar di pasaran dapat ditelusuri kembali ke SOP yang digunakan, standar spesifikasi yang dipenuhi, dan dicatat produksi batch yang menyertainya. Dokumentasi CPOB bukanlah formalitas semata, melainkan bukti hidup bahwa mutu obat dikendalikan secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga dokumen yang telah tadi kita bahas, SOP, spesifikasi, dan dokumen produksi induk, bekerja sebagai satu kesatuan sistem mutu yang saling menguatkan. Anatomi integritas data dalam siklus hidup produk atau product life cycle. Definisi regulasinya yaitu jaminan bahwa data bersifat utuh, konsisten, dan akurat di seluruh data life cycle, termasuk penciptaan, pemrosesan, review, pelaporan, hingga pengarsipan. Yang pertama, pergeseran tren inspeksi BPOM atau FDA. Fokus audit kini bergeser dan kontaminasi fisik ke pemalsuan data atau falsifikasi. Yang kedua, temuan kritis di laboratorium kasus pematikan fungsi audit trail pada instrumen HPLC or GC dengan pengujian ulang sampel tanpa justifikasi ilmiah. Yang ketiga, yaitu dampak finansial dan hukum, pembekuan sertifikat CPOB, penarikan produk,
massal atau produk recall, dan hancurnya reputasi industri. Teman-teman, perlu diingat ya bahwa dalam ekosistem farmasi industri, data bukanlah sekedar catatan pasif loh, melainkan representasi langsung dari mutu, keamanan, dan efikasi sebuah produk obat. Karena konsumen dan tenaga medis tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kontaminasi kimia, kesalahan kadar aktif, atau kegagalan sterilitas secara visual, maka validitas lembar hasil uji atau Certificate of Analysis dan catatan batch atau batch record menjadi satu-satunya jaminan keselamatan loh teman-teman. Ketika sebuah industri farmasi melakukan falsifikasi data, baik secara sengaja melalui rekayasa hasil maupun kelalaian sistemik, hal tersebut meruntuhkan seluruh pilar pemastian mutu atau quality assurance. Regulator seperti BPOM dan FDA memandang pelanggaran integritas data sebagai indikasi hilangnya kendali korporasi terhadap proses produksi. Dampaknya ini tidak hanya memicu sanksi hukum dan penarikan produk massal aja loh teman-teman, yang merugikan finansial secara masif, tetapi juga beresiko fatal meloloskan produk substandar yang dapat membahayakan nyawa pasien di fasilitas kesehatan. Bedah teknis parameter ALCOA di industri farmasi. Yang pertama adalah attributable atau dapat diatribusikan. Setiap data dan koreksi harus merujuk pada personel spesifik. Diperlukan penggunaan unique user ID pada instrumen komputer lab dan juga dilarang menggunakan akun bersama. Selanjutnya yang kedua ada legible atau dapat dibaca. Data harus terbaca dengan jelas dan permanen sepanjang masa simpan dokumen. Kertas thermal dari timbangan analitik wajib segera difotokopi dan dilegalisir karena tintanya mudah pudar. Yang ketiga yaitu contemporaneous atau dicatat langsung, yaitu pencatatan wajib dilakukan secara real-time saat aktivitas berlangsung. Tindakan menulis tanggal mundur atau backdating atau juga menulis dengan tanggal maju yaitu predating adalah pelanggaran yang sangat berat. Yang keempat adalah original atau asli. Data harus berupa format pertama kali direkam atau raw data. Kromatogram elektronik di dalam komputer instrumen adalah data asli, bukan sekedar cetakan ataupun ringkasannya. Yang kelima adalah akurat atau tepat. Data harus jujur sesuai kenyataan dan bebas dari modifikasi ilegal. Angka hasil uji lab tidak boleh dibulatkan atau diubah secara sepihak demi meluluskan spesifikasi produk. Teman-teman, penerapan 5 parameter inti ILCOE ini merupakan mandat mutlak dalam cara pembuatan obat yang baik untuk pemastian setiap data yang dihasilkan di laboratorium maupun area produksi yang memiliki keterlacakan tingkat tinggi. Setiap aktivitas, modifikasi, maupun koreksi kesalahan penulisan wajib diatribusikan secara spesifik ya kepada personal yang bertanggung jawab melalui tanda tangan manual atau akun elektronik unik, sehingga tidak ada celah bagi anonimitas di area kritis. Selain itu, CPOB juga sangat melarang penggunaan media pencatatan sementara yang tidak permanen atau tindakan menunda pencatatan data. Pencatatan yang ditunda beresiko sangat tinggi loh teman-teman untuk memicu bias ingatan atau sengaja dimanfaatkan oleh oknum yang hanya melakukan manipulasi angka atau data smoothing agar hasil pengujian laboratorium selalu terlihat memenuhi spesifikasi atau akurat, meskipun kondisi di aslinya atau di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan proses.
Evolusi ILCOE Plus dan sistem pengawasan modern. Mengapa berevolusi menjadi ILCOE Plus? Karena prinsip awal ILCOE dirancang untuk era manual berbasis kertas. Ketika industri beralih ke sistem komputerisasi, muncul celah manipulasi baru di mana ada digital sangat mudah dimodifikasi atau dihapus. 4 pilar tambahan dalam tanda plus ini hadir untuk menutup celah tersebut. Yang pertama yaitu aspek kelengkapan atau complete. Seluruh data pengujian wajib dilampirkan secara utuh dan data yang gagal out of specification tidak boleh dihapus atau dibuang. Yang kedua yaitu aspek alur pembuatan atau konsisten. Urutan kronologis dokumen harus logis. Sebagai contoh, tanggal penimbangan bahan baku tidak boleh tercatat dalam tanggal pencatatan tablet. Yang ketiga yaitu aspek daya simpan, enduring and available, atau data disimpan pada media yang aman dan awet, serta harus siap diakses dengan cepat saat terjadi inspeksi mendadak atau penarikan obat. Yang keempat yaitu penerapan audit trail, yaitu rekaman elektronik otomatis di dalam sistem komputer yang mencatat aktivitas who, what, when, and why terhadap setiap perubahan data. Teman-teman, transisi teknologi dari sistem dokumentasi berbasis kertas menuju otomatisasi digital dan sistem komputerisasi melahirkan standarisasi ILCOE Plus sebagai respon terhadap modus manipulasi data modern. Di era digital ini, data mentah atau raw data elektronik seperti kromatogram HPLC atau log pemantauan suhu ruang bersih atau clean room sangat rentan diubah loh teman-teman, disembunyikan atau juga bisa dihapus tanpa meninggalkan jejak fisik jika sistem pengamanan tidak diperketat. Selanjutnya, pilar tambahan seperti complete dan konsisten juga menegaskan bahwa seluruh rangkaian data termasuk hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat atau out of specification wajib loh diarsipkan secara utuh dan dilarang keras untuk dieliminasi demi meloloskan suatu batch produksi. Kehadiran parameter plus ini mewajibkan industri mengintegrasikan sistem audit trail yang aktif secara permanen, yaitu fitur keamanan berbasis komputer yang merekam jejak kronologis digital secara otomatis, guna memastikan transparansi mutlak dan mencegah praktik penipuan data di era industri modern seperti saat ini. Halo semuanya, hari ini saya akan memaparkan salah satu pilar penjaminan mutu paling kritikal dalam industri farmasi modern berdasarkan prinsip CPOB, yaitu sistem pengendalian dokumen dan audit trail. Yang pertama yaitu pembuatan dokumen. Setiap dokumen operasional seperti prosedur tetap, spesifikasi bahan, maupun protokol pengujian wajib disusun menggunakan format standar yang baku serta diberikan sistem penomoran unik. Hal ini sangat penting demi mencegah resiko kontaminasi, informasi yang salah, interpretasi, atau tertukarnya data kerja di lapangan. Yang kedua, review dan persetujuan. Sebelum dokumen dapat dinyatakan berlaku, dokumen tersebut harus melewati proses verifikasi kelayakan yang komprehensif. Dokumen diuji kesesuaiannya terhadap regulasi terkini dan kemudian disetujui secara formal melalui tanda tangan resmi, baik tanda tangan basah maupun tanda tangan elektronik terspesifikasi oleh penanggung jawab manajemen mutu atau yang disebut dengan quality assurance. Selanjutnya yang ketiga ada distribusi dan akses dokumen yang sah selanjutnya didistribusikan ke unit kerja yang memerlukan secara terkendali. Implementasi matriks akses menggunakan memastikan bahwa hanya personel bersertifikasi yang mampu membuka dokumen tersebut. Dan yang paling penting, operator di lini produksi maupun laboratorium kontrol kualitas hanya diizinkan menggunakan dokumen versi yang terbaru yang aktif. Lalu yang keempat adalah penyimpanan dan keamanan. Semua berkas, kerja, dan data mentah hasil pengujian harus diarsipkan di tempat yang aman dari risiko kerusakan fisik, akses ilegal. Penggunaan sistem elektronik mengharuskan adanya enskripsi data tingkat tinggi serta mekanisme pencadangan.
atau yang disebut dengan backup. Rutin secara berkala secara seluruh jejak rekam medis produk tetap terjaga dari waktu ke waktu. Selanjutnya yang kelima, ada pembuangan dan perarsipan. Setiap dokumen memiliki masa retensi wajib. Sebagai contoh, catatan batch harus disimpan minimal 1 tahun setelah tanggal kadaluarsa produk. Ketika dokumen telah memasuki masa kadaluarsa atau mengalami revisi, dokumen lama harus ditarik secara sistematis dan dimusnahkan guna menghindari kesalahan penggunaan tidak disengaja di area kerja. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai audit trail, merupakan catatan rekam jejak otomatis yang bekerja di latar belakang sistem komputerisasi untuk menangkap setiap aktivitas, modifikasi, maupun penghapusan data secara kronologis. Audit trail hadir sebagai alat menjamin transparansi dan akuntabilitas mutlak, seperti dirancang khusus untuk menjawab 5 pertanyaan mengenai integritas data, yaitu yang pertama adalah siapa, user ID, dan peran. Elemen ini mengidentifikasi secara pasti siapa personel yang melakukan tindakan tersebut. Setiap staf memiliki akses yang unik dan tidak dapat dipertukarkan, sehingga tidak boleh ada aktivitas anonim di dalam sistem. Yang kedua, melakukan apa? Yaitu sebuah tindakan mengunci jenis modifikasi apa yang sedang terjadi, apakah pembuatan data terbaru, pengubahan hasil analisis laboratorium QC, persetujuan rilisan batch, atau sekadar proses pencetakan dokumen kerja. Yang ketiga, kapan? Waktu presisinya, menyediakan stempel waktu atau timestamp otomatis yang tersinkronisasi secara real-time dengan server utama. Hal ini membuktikan bahwa pencatatan dilakukan tepat saat aktivitas berlangsung, sekaligus menutup celah manipulasi waktu. Yang selanjutnya ada di mana lokasi sistem, mencatat secara mendalam dari perangkat atau instrumen di mana tindakan itu berasal, lengkap dengan identifikasi IP address, nama workstation, maupun log server, instrumen analisis seperti pada sistem HPLC maupun gas chromatografi. Mengapa? Yaitu alasan tindakannya. Jika terjadi perubahan atau koreksi terhadap data yang sudah terekam, sistem secara cerdas akan memaksa pengguna untuk menginput justifikasi teknik resmi. Alasan ini sangat penting untuk membuktikan bahwa perubahan data didasari oleh koridor ilmiah yang sah, bukan manipulasi hasil uji. Jadi sebagai kesimpulan, penerapan kontrol dokumen yang ketat dan pemanfaatan audit trail yang transparan bukan semata-mata dilakukan demi formalitas administrasi atau sekadar pemenuhan checklist saat menghadapi audit regulasi dari Badan POM. Kedua instrumen ini merupakan pilar penyangga utama yang menopang 3 hal fundamental dalam industri kesehatan. Pertama, meliputi kepatuhan regulasi, memastikan seluruh rangkaian produksi dan distribusi farmasi berjalan tegak lurus atas koridor regulasi CPOB nasional serta standar internasional. Yang kedua, integritas data, memberikan jaminan penuh bahwa semua data mutu kita memiliki bersifat akurat, asli, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kapanpun dibutuhkan. Di dunia farmasi, integritas data berkolerasi langsung dengan keselamatan nyawa pasien. Lalu yang ketiga, mengenai kepercayaan stakeholder atau trust, membangun reputasi dan kepercayaan kokoh di mata para dokter, apoteker, lembaga regulator, serta masyarakat luas bahwa produk obat yang kita rilis ke pasar memiliki profil keamanan, khasiat, dan mutu tinggi yang tidak diperlukan keraguannya lagi. Dengan mengintegrasikan sistem pengendalian dokumen yang adaptif, audit trail berbasis teknologi modern, kita tidak hanya mengamankan sistem kerja saat ini, melainkan juga melangkah dengan penuh optimisme menuju masa depan operasi industri farmasi yang terjamin kualitasnya. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.